Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dera Lita Ruru, Stambuk F551-19038. Perkenalkan, nama saya Dandan Niranjana dengan Stambuk F551-19035. Dan saya Arif Rahmawan, Stambuk F551-19031. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas besar dari mata kuliah pemrograman web. Pada tugas ini kami mengambil tema koperasi desa. Nah, adapun dosen yang mengajar pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu Ibu Desi Santi, Eskom MT selaku DPJ. Yang kedua yaitu Ibu Wirdayanti, ST ME. Kemudian Pak Insinyur Saiful Hendra, Eskom Mkom. Kemudian Pak Ilman Pradana, Eskom Mkom. Dan juga Pak KD Agus Dwiwijaya, STMM. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita saksikan video penjelasannya. Memperlihatkan tampilan dari web yang kita buat. Oke, kita di sini masuk di localhost. Koperasi desa. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama untuk pengguna sistem atau administrasi. Saya di sini login sebagai pengguna sebagai admin. Kita klik lanjutkan. Oke. Setelah login kita akan dapat warning seperti ini ya, teman-teman. Kita akan diberitahu masuk sebagai pengelola sistem atau administrasi. Nah, goblok. Saya lupa password ya. Iya, nanti kok jeda ya. Nah, setelah tadi kita klik login sebagai administrasi, maka akan diarahkan ke menu login. Saya sebelumnya sudah memasukkan. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, ini untuk tampilan jika kita menginputkan atau salah dalam tidak terdaftar dalam web ini. Nah, kita ulang. Nah, jika kita benar memasukkan sandi atau username-nya, akan tampil seperti ini peringatannya. Oke, kita yes. Nah, tampilan awal atau dashboard, astagfirullahaladzim. Untuk tampilan awal atau dashboardnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini terdapat sidebar, dashboard, data pengguna sistem, input data, tampilkan data, dan di sini terdapat untuk profil, untuk kita mengganti sandi atau apa segala macam di sini ya, teman-teman, sebagai selaku admin ya. Kita masuk di dashboard. Nah, ini yang saya bilang tadi, data bulanan kita menggunakan oke. Nah, ini yang saya bilangnya teman-teman, ini saya menggunakan widget data bulanan dan data yang diinput atau kita menginputkan datanya secara sendiri ya, teman-teman. Oke. Nah, ini 86 data yang kita inputkan, 8140. Oke. Nah, ini juga ada data perempuannya di sini 1 orang, terdapat laki-laki 4 orang. Ini data pengguna sistem ya, teman-teman. Oke. Masuk di data pengguna sistem. Nah, di sini kita dapat menginputkan siapa saja yang akan menggunakan sistem ini selaku kita admin, kemudian input data, masuk di biaya operasional. Nah, di sini kita bisa menginputkan data operasionalnya kita, pengoperasionalan, dan data yang kedua itu data infrastruktur. Untuk melihat tampilan data infrastruktur, nah di sini kita melihat tampilannya. Nah, di sini untuk tampilannya, nah ini yang saya buat. Nah, ini saya buat secara random ya, teman-teman. Nah, ini
tampilannya seperti ini. Dan di sini kita menggunakan kolom call span-nya seperti ini dan ini. Nah, misalnya kita mau cari, kita klik saja namanya atau jumlahnya. Kita misalnya kita mencari menggunakan tanggal ya teman-teman, 11 garing 06. Oh, jangan menggunakan tanggal terlalu misalnya kita nyari Selasa. Nah, hari Selasa di sini kita menginputkan ada 2. Oke, kita next. Oh, tidak ada. Aduh, tidak ada. Nah, di sini kita terdapat pagination, kita next. Nah, untuk next ada datanya seperti ini. Oke. Nah, oke, ini untuk tampilan datanya. Saya akan lanjutkan ke login ulang kawal. Nah, di sini selanjutnya kita masuk sebagai pengguna sebagai user. Nah, di sini ini yang tadi saya bilang, ini data bulanannya teman-teman. Nah, oke, ini data bulanannya dan ini sama seperti tadi. Di sini ada dashboard, di sini ada tampilan kita untuk mengubah data. Di sini untuk tampilkan datanya seperti yang tadi. Nah, nah pada jika kita sebagai pengguna sistem, kita tidak dapat mengedit atau menghapus data yang di sini. Kita hanya dapat melihat-lihat saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, tabel. Oke, masuk di dashboard kembali. Dan infrastruktur. Nah, ini dapat uang pembangunan seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang kami buat. Yang pertama itu di sini saya mendapat kesempatan menjelaskan yang pertama yaitu tentang user admin, login admin, kemudian menu dan tentang logout. Nah, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, baik teman-teman, mari langsung saya penjelasan ya. Pertama di sini ada pembukaan untuk PHP-nya dan kemudian letak untuk HTML, dan di sini include maksudnya ini koneksi.php. Ya, kita koneksikan dengan PHP untuk menampilkan database-nya teman-teman. Nah. Oke. Nah, di sini maksudnya dari $email.session yaitu untuk menangkap atau mengambil dari usernya nanti emailnya yang akan disimpan di database. Kemudian SQL select from akun admin. Nah, ini untuk pendaftaran akun admin. Sama seperti di bawahnya. Kemudian jika dapat mengubah nama alamat, jenis kelamin, email, kemudian begitu. Kemudian akan ditampilkan echo scriptnya apakah error, dan kemudian jika error ada tampilan mohon maaf, isi nama panggilan Anda atau footer dengan isi dengan teliti akan muncul seperti itu. Kemudian di else kan jika tidak, itu mengambil dari akun admin where nama panggilan, query script nama panggilan sudah digunakan. Oke. Sama seperti ini untuk mengupdate-nya akun admin, set nama panggilan, nama alamat, jenis kelamin, where, email. Kemudian jika berhasil di $hasil echo data valid, apakah Anda ingin memperbarui data, begitu hasilnya. Kemudian untuk mengubah password, s_data_post ubah password sama dengan pas, kemudian diekokan error kata sandi. Untuk outputnya ini di sini kita memasukkan kata sandi yang baru, kemudian footer mohon isi dengan teliti. Oke, sama seperti yang tadi ya. Oke, di sini terdapat fungsi berhasil login dan pengaturan tab kata sandi, panggilan nama lengkap, dan kemudian perbarui kata sandi, div kelasnya ini dikontrol. Nah, oke, kemudian masuk di user. Di sini
sama seperti tadi, hanya yang membedakan ini untuk tampilan pengguna, bukan kan yang sebelumnya tadi yang saya jelaskan untuk login admin, yang ini untuk login pengguna dan fungsi-fungsinya sama seperti yang tadi. Dari echo diupdate, gagal update, sama seperti itu diupdate. Nah, tuh sama ya teman-teman. Selanjutnya sebagai di fungsi login sama seperti login. Nah, ini header in location menu.php. Jika berhasil login maka akan diarahkan ke menu utama atau dashboard. Nah, di sini sama seperti yang tadi dikoneksikan dengan PHP-nya. Ini untuk mengambil database-nya. Ada login koperasi desa. Nah, di sini terdapat if iset fungsi $post simpan untuk menyimpan user sandi dan user. Nah, ini DB name-nya kopdes dan DB host-nya itu localhost. Kemudian ada usernya root dan tidak diisikan kata sandi. Kemudian jika MySQL error, connect pilot MySQL connect-nya error. Kemudian exit query select from akun where email nama and password sandi. Jika berhasil, nah maka akan masuk ke session login. Jika berhasil atau sama dengan true, maka akan diekokan skripnya. Apakah Anda ingin masuk sekarang? Tipenya peringatan true. Nah, ini konfirmasi yes or no gitu. Nah, oke. Di dalam login sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi, yaitu tipenya email dan password tadi. Kemudian kita klik masuk. Oke. Dan untuk login admin sama saja seperti tadi, cuma di sini yang membedakan untuk masuknya kita masuk sebagai admin atau location dan masuk di dashboard. Nah, selanjutnya saya menjelaskan di menu. Nah, setelah pengguna berhasil login dan dia akan diarahkan ke menu utama dari aplikasi dari web koperasi desa. Profil. Di sini terdapat di kelas drop down item user. Nah, di sini ada profil dan code. Sidebar di navbarnya. Kemudian dashboard biar operasional atau tampilkan data gitu. Dashboard. Nah, pada query 1 query com itu mengambil dari data akun untuk melihat database akun ini gitu. Namanya sekali perempuan low pengguna. Kemudian di data sistem terdapat kelas div kelas ini row child title data bulanan. Nah, data bulanan ini kayak apa ya, seperti widget yang digunakan di web yang kami gunakan. Nanti muncul tampilannya. Ini untuk style CSS-nya. Ini ditentukan var data sama dengan label Januari, Februari, Maret, April, Mei. Labelnya fresh dash, mas condet. Nah, seperti itu kira-kira untuk menu ya. Kemudian masuk di logoutnya, sisa kita masukkan fungsi dari PHP-nya untuk memulainya. Session start, kemudian ular garis start session, tutup kurung start unset destroyer itu untuk mengakhiri. Kemudian header location login. Masuk kita diperintahkan masuk lagi ke login dan sama yang ini sama seperti tadi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada dashboard, ada data infrastruktur untuk tampilan 1, data infrastruktur, data operasional tampilan 1, data operasional untuk register, isi komdesnya dan penggunanya. Nah, kita mulai dari dashboardnya yang pertama. Nah, pada dashboard ini dia pertama itu di coding PHP-nya ada sini untuk login. Nah, location loginnya itu di login admin. Nah, ada login adminnya, baru kita ke tampilan HTML-nya. HTML ini koneksi ke database, include database. Nah, include database. Nah, di sini ada type sidebar mini. Nah, ini tampilan untuk pertama itu logo Komdes.
logo Komdes. Nah, logo Komdes, baru di situ baru setelah itu ada nanti ada untuk ini, untuk user admin, ada logoutnya. Ini untuk profil. Nah, selanjutnya ada tampilan dashboard. Di tampilan dashboard itu ada data pengguna, ada input data, baru ada biaya operasional, ada dana infrastruktur. Nah, ada dana infrastruktur, baru ada biaya infrastruktur, biaya operasional dan dana infrastrukturnya. Baru di dashboard tampilan kedua ada dashboardnya, ada sistem informasi koperasi desa, baru ada from akunnya itu untuk tambah akun ada jenis untuk laki-laki berapa, untuk tampilannya laki-laki berapa, perempuannya berapa, baru ada pengguna, ada berapa jumlah penggunanya ditampilkan di sini, mulai dari indeks 0, jumlah akun yang ada di sistem koperasi desa ini. Baru ada data sistemnya, ada tampilan untuk pengguna jenis kelamin, ada data bulanannya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan data infrastruktur. Nah, pada data infrastruktur ini, nah di sini PHP-nya itu untuk loginnya. Yang tadi login admin. Yang ini untuk login PHP. Berarti ini hanya menampilkan data infrastruktur. Nah, menampilkan data infrastruktur yang ditampilkan itu pertama pasti ada profil, ada logout, ada profil. Baru di dashboardnya itu ada biaya operasional dan dana infrastruktur. Nah, baru ini untuk tampilannya, tanggal uraian, untuk tampilan database-nya. Nah, lalu kita ke data infrastruktur yang di login admin. Ini untuk tampilan login adminnya sama seperti tadi, ada profil, ada logout, dashboardnya masih sama. Hanya perbedaannya itu ada tampilkan data. Yang pertama tampilkan data biaya operasional dan dana infrastruktur. Dan di sini untuk input data biaya operasional dan dana infrastruktur. Nah, itu aja. Baru ini untuk tampilannya, untuk menampilkan database-nya. Lanjut kita ke data operasional untuk tampilan login pengguna. Login pengguna itu di dashboardnya itu sama, dashboardnya ada biaya operasional dan infrastruktur untuk melihat datanya, untuk tampilkan datanya, tapi tidak bisa untuk menginputkan data karena pengguna itu hanya bisa melihat datanya saja begitu. Data biaya operasional, nah ini untuk melihat datanya. Lanjutnya kita ke data operasional. Data operasional login admin. Pada data operasional login admin ini dia ada, kalau admin dia pasti ada untuk penginputan datanya, dan untuk melihat datanya. Ini untuk melihat datanya, untuk sampel tabelnya, jenis tabelnya. Selanjutnya kita ke register. Pada register ini register itu pernah ada daftar akun, yang didaftarkan ada nama, ada email, passwordnya, konfirmasi passwordnya, ada alamat, jenis kelamin itu ada 2, laki-laki perempuan. Baru kita bisa kasih masuk foto, baru bisa ini untuk buttonnya daftar. Selanjutnya ke SI Komdes. Nah, pada SI Komdes ini dia pertama loginnya itu ada logo, baru di PHP-nya itu untuk ada simpan, pilih itu dia ada 2 pilihan, berarti ada pengunjung sistem atau pengguna sistem,
ada di sini untuk admin. Itu yang login itu hanya admin gitu ya. Ini pengguna untuk melihat data yang itu. Itu informasinya Anda masuk sebagai pengguna, Anda masuk sebagai pengelola sistem. Baru lanjutnya ke tampilannya. Mana ada masuk sebagai, baru diminta dengan ID, nama. Ini pengunjung sistem, pengguna sistem, pengelola atau administrator. Baru di sini ke pengguna. Nah, di pengguna itu dia hanya yang bisa itu hanya loginnya itu login admin. Login admin. Nah, Copdesk di sini ada profil, ada logout. Ada profil, ada logout. Baru di dashboardnya itu ada data pengguna. Ada input data, berarti hanya menginput data ini karena untuk admin. Menginput data, bisa admin juga bisa menampilkan data. Bisa menampilkan datanya. Baru admin itu bisa daftar akun pengguna sistem, bisa mendaftarkan akun pengguna sistem. Daftarkan akun pengguna sistem. Ini juga tampilan data pengguna. Baru di dashboardnya itu ada data akun. Baru dia ini untuk mengupload. Lalu ada simpan, ada yang diupload untuk pengguna sistem itu ada nama, alamat, jenis kelamin, email, password. Ada password. Nah, ini dia untuk form pengisiannya. Untuk form pengisiannya ada pertama nama pengguna, alamat, baru jenis kelamin ada 2, laki-laki perempuan, ada emailnya, baru ada password, baru ada button daftar. Nah, ini untuk tampilan data penggunanya. Nanti data pengguna itu akan bisa ditampilkan di database untuk sampelnya. Dengan 0, maka S row sama dengan dolar hasil ke page now. Kemudian EcoScript akan menampilkan email sudah terdaftar. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi lain, yaitu di sini echo nama kosong, alamat kosong, dan JK kosong. Maka dolar query sama dengan update akun, set nama sama dengan nama, kemudian nama, dolar nama, kemudian alamat, JK, dan where email dengan dolar email. Kemudian hasil sama dengan mysql li_query dalam kurung dolar $con, query. Kemudian if hasil include user.php. EcoScript akan menampilkan peringatan yaitu berhasil diupdate. If $password sama dengan if $passwordnya kosong, maka akan menampilkan mohon isi kata sandi baru Anda. Kemudian di sini terdapat juga kondisi di mana $SQL sama dengan select from akun where email. Nah, di sini hasil sama dengan con query, diarahkan ke query. Kemudian hasil if hasil row, kemudian row sama dengan hasil page now. Nah, di sini akan menampilkan email sudah terdaftar. Kemudian ini sama seperti penjelasannya ini tadi. Kita lanjut ke hapus akun. Nah, di sini di hapus akun terdapat kita buka untuk PHP-nya sendiri, kemudian include koneksi.php. Kemudian di sini nama sama dengan get nama. Nah, kemudian SQL
delete from akun where nama sama dengan $nama. Kemudian hasil sama dengan account.query. Kemudian EcoScript akan menampilkan akun admin berhasil dihapus. Kemudian untuk hapus biaya operasionalnya, yaitu di sini include koneksi PHP, kemudian bukti sama dengan $_get and bukti. Kemudian di sini SQL delete from biaya operasional where n_bukti sama dengan $bukti. Kemudian di sini hasil. Dalam PHP ini terdapat kondisi jika iSet dalam kurung expose sama dengan simpan, maka akan berlaku kode seperti ini. Nah, di mana tanggal sama dengan expose sama dengan tanggal, kemudian uraian menjadi uraian untuk mendapatkan bukti, kemudian di post menjadi bukti, debit di post menjadi debit, kredit saldo post. Nah, di sini terdapat kondisi jika tanggal dikosongkan atau uraian dikosongkan atau bukti kosong atau debit atau kredit atau saldo yang dikosongkan, maka EcoScript akan menampilkan error, oops, atau masih ada data yang kosong, kemudian mohon diisi dengan teliti. Nah, kita lanjut pada koneksi.php. Nah, di sini kita membuka PHP-nya dengan menuliskan ini. Kemudian buat variabel untuk masing-masing poin, server, user, database, password, server name dengan localhost, username sama dengan root, password kemudian database name sama dengan copdes. Kemudian di sini kita buat koneksi ke database. $count sama dengan new mysphp if iset sama dengan post simpan. Nah, ini sama seperti tadi. Kemudian if nama dikosongkan atau alamat atau jika atau email ataupun sandi dikosongkan, maka akan menampilkan data yang ada masih kosong, mohon diisi dengan teliti seperti data pada indeks tadi. Deteksi adanya duplicate data. Kemudian di sini footernya, mohon maaf, data dengan email sudah email yang dimasukkan sudah terdaftar.